Selamat datang di Story Hobil. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa like, komen dan share ya teman-teman. Tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang. Terima kasih sebelumnya. Miliarder Muda, episode 2, mencari pekerjaan. Setengah jam kemudian telepon Desta berbunyi. Itu adalah panggilan dari Jerry yang menggambarkan bahwa dia sudah tiba di kos. Dengan segera Desta melangkahkan kaki menuju kos agar dia bisa beristirahat setelah menyelesaikan transaksi. Sisa kamar yang tersedia untuknya hanya di lantai 2 dengan fasilitas lengkap. AC, kamar mandi di dalam, tempat tidur ukuran Super King dan harga sewa per bulannya seharga 3 juta rupiah. Sebenarnya Desta sudah memesan kamar yang biasa saja dengan harga sewa 2 juta per bulan. Tapi karena ia sudah terlalu lelah ia pun menyetujuinya dan menandatangani nota pembayaran. Akhirnya aku bisa istirahat. Desta meregangkan badannya yang dari tadi sudah terasa kaku dan akhirnya bertemu dengan kasur. Betapa nikmatnya perasaan ini. Tak lama kemudian teleponnya berdering dan itu adalah pesan singkat dari Sebastian. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Besok aku akan pergi ke Jakarta untuk mengurus semua dokumen yang diperlukan sebelum mendirikan perusahaan teknologi di sana. Itu adalah perintah langsung dari Tuan Besar karena ingin aku mengawasi dan melindungi Tuan Muda. Desta membaca pesan itu sambil menepuk dahinya. Lakukan sesukamu. Asalkan jangan sampai identitasku terbongkar. Desta membalas pesannya dan meletakkan telepon genggamnya di atas kasur. Kemudian dia mandi dengan air hangat. Kebetulan semua kamar di kos ini memiliki pemanas air. Segar sekali rasanya. Setelah selesai mandi, dia pun langsung tertidur pulas seperti bayi. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, terdengar suara alarm yang membangunkan Desta. Dia melihat jam di telepon genggamnya. Ternyata sudah jam 8 pagi. Astaga, aku kesiangan untuk mencari pekerjaan. Dia pun segera bangun dan merapikan tempat tidurnya. Kemudian menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Desta kemudian bersiap-siap dengan mengenakan setelan formal yang rapi. Sebelum berangkat Desta sarapan di warung makan sekitar kosnya. Dari dalam warung tempat dia makan, dia melihat seorang wanita cantik dengan tubuh yang ramping. Kulit putih bersih terawat dengan tinggi badan kira-kira 165 cm masuk ke dalam gedung kos dan langsung naik ke lantai 3 tempat yang Andre datangi tadi malam. Desta penasaran. Siapa sebenarnya yang tinggal di kamar itu tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menghabiskan makanannya dan segera berangkat ke perusahaan pertama hari ini. Itu adalah perusahaan elektronik Gloria yang memproduksi lampu pintar dan berhasil menguasai pasar lampu di Jakarta. Pendapatan perusahaan ini cukup tinggi per tahunnya. Bisa mencapai 400 miliar. Gaji karyawannya saja minimal 9 juta untuk tingkat junior bagian pemasaran. Kebetulan Desta akan melamar di bagian pemasaran. Desta pun memanggil taksi yang kebetulan lewat dan segera menuju perusahaan Gloria. Dalam perjalanannya, supir taksi bertanya pada Desta, mau melamar juga di sana, Mas? Juga, jawab Desta sambil mengerutkan alisnya. Iya, tadi aku mengantarkan 2 wanita cantik ke sana untuk melamar pekerjaan juga. Jawab supir taksi sambil memainkan alisnya seolah mengatakan Desta melamar ke perusahaan itu karena ada wanita cantik. Hahaha, iya betul Pak, jawab Desta dengan tertawa pelan dan kemudian telepon genggamnya berbunyi. Paman Sebastian, apakah kau sudah sampai di Jakarta? Desta dan Sebastian berbincang membahas perusahaan teknologi yang akan didirikan oleh ayahnya, dan menunjuk Sebastian sebagai presiden direktur untuk mengurus perusahaannya. Desta pun akhirnya memahami rencana ayahnya. Tidak hanya untuk mengawasi dan melindunginya tapi juga untuk menjadikan perusahaan teknologi nomor 1 di Jakarta. Kalau begitu, apa nama perusahaan itu nantinya? Paman, Desta menanyakan sambil mengerutkan alisnya. Dia tidak mau melamar di perusahaan ayahnya itu karena apapun yang dia lakukan pasti akan dipermudah saat bekerja di sana. Itu tidak akan membuatnya berkembang. Namanya Hair Group, jawab Paman Sebastian. Desta pun terdiam dengan memasang senyum kecut setelah mendengar jawaban Paman Sebastian. Nama yang sangat memalukan, karena artinya adalah pewaris. Dia pun segera mengakhiri panggilan teleponnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.